Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Incuf Channel di video pembelajaran yang ketiga mengenai aplikasi Microsoft Excel ya. Buat teman-teman semuanya yang belum mengikuti video yang pertama dan kedua, jangan lupa dilihat dulu ya, agar untuk video pembelajaran yang ketiga ini teman-teman semuanya nggak bingung gitu ya. Untuk video yang ketiga kali ini saya akan membahas mengenai format di dalam aplikasi Microsoft Excel itu sendiri gitu ya teman-teman. Ada format mengenai mata uang, tanggal, bulan, bahkan yang lainnya juga ada gitu ya teman, persen, kemudian numbering seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja. Di mana sih letaknya untuk pengaturan format tersebut gitu ya? Letaknya ada di sebelah kanan daripada alignment itu sendiri. Jadi di bagian number teman-teman ya. Masih sama di bagian home, kemudian di bagian number. Oke, sebagai contoh ya, bagaimana cara memunculkan untuk format yang ada di dalam aplikasi Microsoft Excel itu sendiri. Sebetulnya di bagian atas general ini teman-teman sudah bisa pilih ya. Di sini ada beberapa format yang sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Excel itu sendiri teman-teman. Mulai dari number, currency, accounting, short date, long date, time, percent, fraction, dan yang lain sebagainya gitu ya. Kalau pengen lebih lengkapnya, Anda bisa klik di bagian paling bawah more number format teman-teman. Nah, di sini tampilannya lebih lengkap mengenai formatnya teman-teman gitu ya. Atau kalau males diklik kemudian pilih yang paling bawah, Anda bisa langsung klik pojok kanan bawah teman-teman. Yang bagian ini ya, bisa Anda klik seperti ini. Dia sama saja akan memunculkan yaitu format cell namanya teman-teman. Oke, langsung aja saya akan kasih contoh untuk format yang pertama, number. Saya akan tulis random ya teman-teman. Untuk angkanya, jadi di sini saya akan tulis dulu judulnya, yaitu adalah angka gitu ya teman-teman. Di sebelah kanannya akan saya ubah formatnya menjadi number. Saya random aja, saya tulis angka 1500, kemudian 18.000, random aja ya teman-teman, minus 822, 9.800, satu lagi minus 9876, seperti ini. Saya akan kasih kotak terlebih dahulu, saya blok. Semoga teman-teman masih ingat semuanya, tinggal pilih kita all border, seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita mengcopy agar teks ini ada di sebelah kanan teman-teman? Masih ingat ya? Tinggal kita blok aja teman-teman. Jadi angkanya kita blok, pojok kanan bawah kita tarik ke sebelah kanan. Maka angkanya otomatis terduplikasi. Sama ya teman-teman. Nah, bagaimana dari format angka ini kita rubah menjadi format number? Ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi tinggal kita blok aja. Langsung kita masuk ke bagian format cell teman-teman. Klik aja seperti ini. Klik untuk kategori number. Di sini ada contohnya tampilannya ya. Apakah menggunakan desimal 2 digit di belakang koma atau tidak? Anda bisa kurangi kalau tidak. Tapi kalau menggunakan Anda bisa tambahkan seperti ini teman-teman. Ya. Use separator. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, kalau Anda menggunakan separator. Oke, untuk bilangan negatif teman-teman bisa pilih dari yang ada di bawahnya. Ada yang warnanya hitam dengan menggunakan tanda negatif seperti ini teman-teman ya, yang paling atas. Yang kedua, tanpa ada tanda negatif tetapi warnanya merah. Ya, berarti kalau merah itu sudah artinya adalah negatif walaupun tidak ada tanda negatifnya teman-teman ya. Atau yang ketiga, hampir sama dengan yang atas, atau yang paling bawah, merah tetap ada tanda negatifnya. Nah, ini tergantung dari pemakaian teman-teman sendiri gitu ya. Pengen yang mana? Kalau saya terbiasa yang 2 dari atas. Jadi kalau sudah warna merah, saya pasti ngerti itu adalah artinya negatif gitu ya. Sebab saya seringnya lebih pakai yang ini teman-teman. Jadi kalau mungkin yang lainnya lebih serk di hati teman-teman semuanya boleh gitu ya. Saya suka yang paling bawah, monggo silahkan dicoba gitu ya. Saya akan pilih nomor 2 dari atas. Kemudian saya oke. Secara otomatis maka
ya. Saya menggunakan 2 digit 0 desimal gitu ya. Kemudian yang negatif akan berubah menjadi warna merah seperti ini teman-teman. Nah, cukup mudah kan? Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan gitu ya, saya menulis teksnya di angka ini adalah normal, jadi 1500. Tidak ada titik, tidak ada koma 00, tidak ada tambahan apapun. Jadi 1500 utuh ya. Ketika saya tarik ke kanan, saya copy ke sebelah kanan juga sama, hasilnya 1500. Tetapi di sini untuk format number tampilannya saja yang kita rubah bentuknya menjadi 1.500,00. Jadi ini hanya tampilannya saja, formatnya saja teman-teman ya. Kalau teks aslinya tetap di bagian atas. Jadi ini teks aslinya 1500, tidak ada titik dan tidak ada koma 00. Nah, itu format number teman-teman ya. Kalau pengen menambah desimal angkanya, tinggal diblok lagi teman-teman. Dibuang gitu ya, tinggal diblok lagi, masuk ke bagian format sel lagi, kita buang untuk desimalnya seperti ini. Kita rubah menjadi 0. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Oke, yang ketiga, di sini ada habis number, currency dan accounting. Coba saya kasih contoh sekalian. Currency dan accounting. Biar sekalian ya teman-teman. Saya kasih kotak juga, blok, saya kasih all border, saya kasih tengah, saya tebelin. Semoga teman-teman juga masih ingat gitu ya. Saya copy lagi dari sebelah kanan kirinya, saya copy ke sebelah kanan, langsung saya tarik seperti ini ya. Untuk format currency masih tercopy dari format number sebelumnya. Sekarang akan kita rubah menjadi format currency teman-teman ya. Caranya sama, tinggal kita blok saja, kemudian masuk ke bagian format cell seperti ini, tinggal kita pilih yang namanya currency. Desimalnya jika Anda menginginkan bisa Anda beri ya. Simbol silahkan Anda gunakan yang rupiah. Kalau di tempat saya rupiahnya ada di atas ya teman-teman. Tapi kalau di tempat Anda tidak ada, silahkan Anda scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya rupiah Indonesia. Kita cari biar teman-teman nggak bingung semua gitu ya. Emang banyak mata uang di negara gitu ya. Jadinya di sini tersedia semuanya. OPHR, nah ini sudah sampai R. Nah, RP Indonesian. Nah, tinggal klik aja teman-teman. Oke. Untuk negatif formatnya juga sama, negatif numbernya tinggal pilih yang mana, ada warna merah, ada tanda, negatifnya itu sesuai selera. Kalau sudah, tinggal Anda oke saja. Nah, ini adalah format currency. Sekali lagi hanya tampilan yang terjadi di sini. Untuk teks asli berada di bagian atas, formula bar. Ya, kalau misalkan salah gitu ya, tinggal aja ganti 5000 gitu. Enter, maka format currency-nya sudah otomatis terpasang gitu ya teman-teman. Accounting, blok lagi, format number lagi, format cell maksud saya. Kemudian kita tinggal pilih accounting. Desimalnya jika menginginkan kita gunakan, dan simbolnya juga silahkan dicari yang rupiah ya teman-teman. Karena kita Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. PHE ALMNOPHR. Oke. Nah, ketemu RP Indonesian. Oke. Sebetulnya sama currency dan accounting ya, teman-teman. Jadi perbedaannya hanya di tampilan biasanya. Kalau currency RP-nya itu biasanya mepet dengan angka tampilannya, sedangkan accounting ini mepet ke sebelah kiri, jadi rata kiri seperti ini. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung, sesuai selera, sesuai kebutuhan. Sekali lagi, untuk format itu sesuai kebutuhan saja. Ya, ingat penulisan bukan ditulis RP spasi 1.500, bukan seperti itu. Kita cuma menulis angkanya saja, kemudian kita rubah formatnya menjadi accounting, berubah menjadi RP. Oke teman-teman, jadi tinggal pojok kanan bawah. Nah, cukup jelas ya, number, currency, accounting. Jadi ini contohnya. Kita menuju ke selanjutnya, yaitu bagian date.
dan time. Kita coba ya. Misalkan di sini ada tanggal, saya menggunakan bahasa tanggal aja ya biar nggak bingung. Kemudian kita format sel menjadi date. Ya, date yang saya inginkan formatnya adalah, jadi saya menginginkan tanggal 2 digit, maksudnya DD itu date ya, tanggal 2 digit. Ada tanda strip, bulan, saya singkat month-nya adalah M, 2 digit. Kemudian strip tahun 4 digit, year. Saya nulisnya saya singkat ya teman-teman, biar teman-teman semuanya paham maksudnya ya. Date, month, year. Jadi tanggal 2 digit, bulan 2 digit, kemudian tahunnya adalah 4 digit. Yang kedua, saya ingin formatnya adalah bulan 3 digit dan tahun 4 digit. Nah, yang ketiga, saya ingin tanggal 2 digit tapi menggunakan garis miring, bulan 3 digit, tahun 2 digit. Oke. Kemudian yang terakhir saya menginginkan adalah tanggal, bulan 4 digit dan tahun 4 digit seperti ini. Oke, jadi ini saya hapus saja ya teman-teman. Ini format yang saya inginkan dari format tanggal. Saya kasih contoh 3 tanggal saja. Saya pilih random. Sekali lagi, untuk penulisan tanggal, jangan lupa teman-teman perhatikan untuk yang ada di komputer teman-teman sendiri ya. Jadi formatnya seperti apa? Bagaimana cara ngeceknya? Cukup mudah. Pojok kanan bawah di bagian taskbar Anda. Jadi di sini formatnya apa? Di tempat saya adalah 08 03 2021. 08 di sini adalah tanggal, bulan dan juga tahun. Jadi 8 Maret 2021. Kalau misalkan di komputer teman-teman semuanya 03 08 baru 2021, maka format penulisan tanggalnya mengikuti format yang ada di komputer. Jadi teman-teman sendiri nulisnya dari bulan dulu, tanggal baru tahun. Tapi kalau di sini tahun dulu, bulan baru tanggal juga sama ya. Jadi tahun dulu, bulan baru tanggal. Jadi jangan sampai kebalik teman-teman. Dilihat dulu format penulisan yang ada di komputernya. Oke, di sini saya sudah jelas ya, tanggal, bulan, tahun menggunakan garis miring. Maka saya random aja nulisnya. Misalkan tanggal 1 bulan 12 tahun 2020. Oke. Kemudian tanggal 5 bulan 8 2020. Yang terakhir 12 2021. Saya pengennya seperti ini. Saya kasih kotak terlebih dahulu. Oke, saya taruh tengah. Oke, bold. Oke, ini saya taruh tengah. Oke, ya, saya copy ke sebelah kanan. Seret. Masih ingat ya teman-teman ya. Oke, yang pertama format untuk tanggal teman-teman. Format untuk tanggal yang kita inginkan adalah tanggal 2 digit, bulannya 2 digit, sedangkan tahunnya adalah 4 digit. Tetapi menggunakan tanda pemisah, yaitu adalah strip atau minus. Ya, caranya gimana? Tinggal Anda blok sama seperti format yang atasnya. Jadi kita blok jadi satu. Kemudian kita masuk ke bagian format cell. Nah, kita pilih bagian date teman-teman. Nah, kalau Anda perhatikan di bagian date sendiri, formatnya atau tipenya itu sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Excel itu sendiri. Ya, jadi kita nggak bisa milih sesuai dengan keinginan yang kita inginkan ini tadi. Ya, sudah ada. Yang stripnya mana ini? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada seperti ini, teman-teman ingin mengcustom, ya, maka bisa pilih yang paling bawah yaitu custom. Ya, nggak usah langsung pilih date, tapi langsung pilih custom. Bisa dihapus untuk tipenya. Ya, dihapus, kita tulis sendiri DD MM J4 kali seperti ini. Maka contohnya akan tampil di bagian atas. Kalau sudah benar, maka kita oke.
Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita penulisnya walaupun di bagian formula bar adalah menggunakan garis miring, tampilan yang ada di sini tetap menggunakan tanda strip atau minus. Ya, kita coba contoh yang kedua. Bulan 3 digit dan tahun 4 digit. Apakah tanggalnya harus kita hapus? Jawabnya adalah tidak. Ya, tanggal tetap lengkap. Ada tanggal, format tanggal maksudnya tetap lengkap. Ada tanggal, bulan dan tahun. Ya, jadi tanggalnya tidak perlu dihapus, hanya kita format tanggalnya untuk kita sembunyikan. Ya, kita blok, format sel lagi, langsung saja kita pilih custom. Kita hapus saja teman-teman, kita format sesuai dengan keinginan kita. M 3 kali, Y 4 kali, seperti ini. Nah, teman-teman langsung bisa membedakan ya. Kalau M2, maka yang muncul adalah digitnya, bulan dalam bentuk angka. Ya, sedangkan M kalau 3, ya, MMM, bulan dalam bentuk teks tetapi disingkat. Jadi Desember disingkat menjadi Des. Agustus disingkat menjadi Agus, Agu gitu ya. Nah, yang tampil di sini entah itu Des, Agu atau Des lagi, itu sekali lagi tergantung dari format komputer teman-teman sendiri. Kalau bahasa Inggris berarti ya DEC, ya kan? Terus kalau Agustus berarti AUG kan gitu teman-teman. Jadi tergantung formatnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tidak masalah. Gitu ya. Jadi kalau M-nya 3 itu bulan disingkat. Kita coba yang ketiga. Kita blok, format sel lagi, kita custom lagi, kita hapus DD, M-nya 3, Y-nya Y-nya 2. Oke. Maka tahun kalau Y-nya 2 disingkat menjadi 20. Yang belakang ya teman-teman. Jadi 2020 itu yang diambil yang belakang, 2021 yang diambil juga yang belakang. Oke, jelas ya. Yang terakhir, blok lagi, format sel lagi, kita pilih custom. D2, M4 dan J4. Oke. Yang tampil adalah bulan lengkap. Jadi kalau M-nya 4 digit, maka yang tampil bulannya adalah lengkap. Tahunnya juga lengkap. Nah, ini format sel untuk di bagian tanggal teman-teman. Cukup mudah ya. Jadi kok bisa tampilan seperti itu gitu ya. Nah, ya tampilan seperti itu ya gara-gara di format sel gitu ya, sampai belepotan ngomongnya. Oke. Nah, sebetulnya walaupun tampilannya Des 2020 tetap di sini ada tanggal. Jadi bukan kita hilangkan. Jadi tanggalnya, penulisannya sekali lagi formatnya tetap utuh. Tanggal, bulan dan tahun. Oke. Oke, itu tadi tanggal ya teman-teman. Kemudian ada time. Ya, time. Kita coba dulu nulis waktu atau jam. Ya, jam. Saya nulisnya random, lengkap teman-teman ya. Ada jam, kemudian menit dan juga detik. Jadi saya nulisnya akan lengkap. Misalkan saya nulis jam 10, menit ke 20, detik ke 50, saya nulisnya lengkap. Jam 13, menit ke 10, detik ke 15. Yang terakhir adalah jam 01, 02, 03. Nah, bisa jadi seperti ini, ya kan? Formatnya sekarang teman-teman, kita rubah. H untuk hour, jadi untuk jam. Saya pengen 2 digit, M untuk menit, dan S untuk detik, second. Ya, saya pengen formatnya seperti ini. Yang kedua, H, MM, ada keterangan AM atau PM. Yang ketiga, H, MM, pagi atau malam. Yang keempat, saya menginginkan MM, SS, PM atau
AM atau PM. Oke. Saya kasih border terlebih dahulu. Oke, saya kasih tengah, bold, saya copy. Blok pojok kanan bawah saya tarik ke sebelah kanan. Oke, sekarang tinggal kita format blok, format cell di bagian time. Kalau kita lihat format yang kita inginkan ternyata tidak ada, ya kan? Ya ada apa enggak? Ada ya? Nah ini ada. Kalau misalkan tidak ada, maka teman-teman bisa sekali lagi pilih custom. Kita hapus tipenya, kita tulis sendiri. Haha, gitu ya. MM spasi SS. Kita oke. Jadinya seperti ini. Ya, blok lagi HHMM AMPM. Blok. Kita pilih custom lagi. HH titik 2 ya, titik 2 ya. Oke, titik 2 MM A spasi AM garis miring PM. Oke. Ya, secara otomatis berubah seperti ini layoutnya, walaupun di atas detiknya tetap ada. Ya, yang ketiga kita blok. Oh iya, sebentar sebelum masuk yang ketiga. Kalau kita menggunakan AMPM maka otomatis di sini berubah ya teman-teman, dari jam 13 berubah menjadi jam 1 karena hanya kecil. Kita blok, format cell lagi untuk yang ketiga. Kita format custom HH MM pagi atau malam. Kalau pagi atau malam teman-teman sendiri di aplikasi Microsoft Excel-nya tidak dikenali. Jadi format yang saya ketikkan di sini adalah salah. Oke ya teman-teman, cuma mengenali AM dan PM saja. Nah, oke, sekarang kita rubah ya. Oke, pagi malamnya kita hapus, kita rubah menjadi seperti ini. Haha. Oke. Blok, format cell, custom, HH, C2 M. Blok lagi, format cell lagi, HH, MM, SS sudah benar, kemudian AM, PM. Depan kita rubah hanya besar. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Nah, tidak ada perubahan apapun. Ya teman-teman, entah itu Anda menggunakan H kecil ataupun H besar, maka tampilannya tetap sama. Oke, itu tadi format penulisan di dalam aplikasi Microsoft Excel itu sendiri. Jadi teman-teman bisa pelajari nih, kalau mau nulis angka, mau nulis mata uang itu seperti apa, tulisnya biasa aja angkanya ya. Terus kemudian baru kita menggunakan format cell untuk merubah ke bentuk currency maupun counting. Date time juga sama. Oke teman-teman, persen itu seperti apa? Oke, kita coba ya teman-teman. Persen. Saya nulisnya biasa 10, 20, 30. Oke, masih ke bawah formatnya atas ya. Kita rubah ke bentuk general. Nah, sekarang kita rubah formatnya menjadi persen. Saya copy ke sebelah kanan. Ini adalah format persen. Blok, kita masukkan ke format cell, kita klik dalam bentuk percentage. Pakai desimal atau tidak tergantung dari teman-teman semuanya. 10 itu sama dengan 1000%. Nah, formatnya seperti ini. Ya. Oke, kalau persen langsung di bagian teksnya dia akan berubah menjadi persen juga. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Jadi itu tadi beberapa format yang sering sekali digunakan ketika kita berada di dunia kerja. Untuk fraction, scientific, text, kemudian spesial ini jarang sekali digunakan.
Oke, itu dulu video pembelajaran materi Microsoft Excel yang ketiga. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk like dan juga subscribe. Juga tinggalin pesan atau komen di bagian bawah video ini. Jangan lupa share juga video ini. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di video pembelajaran aplikasi Microsoft Excel di bagian yang keempat.